Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran ini hanya kebenaran milik-Mu saja Tuhan. Biar firman ini hanya firman-Mu saja Tuhan. Tidak ada sesuatu yang ditambahkan, dilebihkan, atau bahkan mungkin dikurangi. Biar ini hanya kerinduan hati-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang bersuka cita kita katakan amin. Boleh dong tepuk tangan yang dahsyat luar biasa bagi Tuhan. Lebih dahsyat, lebih dahsyat, lebih dahsyat, lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Thank you, thank you. Silahkan duduk saudara dan saudariku. Berapa banyak saudara diberkati saat ini, boleh lambai-lambaikan tanganmu. Tepuk tangan yang dahsyat luar biasa bagi Tuhan. Thank you tim Youth and Teen Impact Worship yang sudah melayani kita bersama-sama pada hari ini. Thank you banget. Kita semua dibawa masuk di dalam hadirat Tuhan yang sungguh manis. Sebenarnya saya gak pengen berhenti untuk menyembah Tuhan. Tapi karena waktu juga berbicara, jadi mau gak mau harus dihentikan. Oke, hari ini saya akan membawakan sharing firman Tuhan. Bagian yang terakhir dari Life Just One. Dan hari ini saya akan berbicara tentang life goals atau tujuan hidup. Sungguh amat sangat berat bagian ini. Kenapa? Karena hari ini saya pengen mengajak kita bersama-sama mulai mengerti, mulai memahami, dan mulai peduli bahwa hidup ini begitu singkat. Sekali lagi dong, saya pengen semua baik yang ada di onsite ataupun yang ada di online mulai mengerti, memahami, dan mulai peduli bahwa hidup ini begitu singkat. Kita nggak tahu kapan kita mati. Bagai lampu yang horor. Bisa setelah firman ini saya sampaikan, saya keluar tiba-tiba jegrek gitu kan, gak ada yang tahu. Apakah ada yang tahu di tempat ini kapan saudara dipanggil kepada Tuhan? Adakah yang bisa meramalkan bahwa saya akan dipanggil Tuhan pada jam 18.40, 5 menit ke belakang? Gak ada yang tahu. So, karena begitu, hidup ini begitu singkat. Karena rahasia yang semuanya ada sama Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 90 ayat 3 sampai dengan 12, tapi saya membacakan ayat per ayat. Mazmur 90 ayat 3 dengan sampai 4. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Banyak yang mengira Mazmur 90 ini ditulis oleh Daud. Karena Daud begitu terkenalnya menuliskan kitab Mazmur. Tetapi kita keliru. Kalau saudara membaca firman Tuhan, saudara tahu Mazmur 90 ini dituliskan oleh Musa. Karena ini adalah doa seorang Musa. Dan di dalam kitab Mazmur 90 ini ada ayat yang begitu terkenal. Yang berkata demikian, masa hidup kami 70 tahun. Jika kuat 80 tahun. Nah, waktu saya membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, Mazmur 90 ini, saya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa doa Musa ini adalah momen titik balik dari kehidupan seorang Musa. Karena kenapa? Karena kata-kata dari setiap doa yang dituliskan ini benar-benar menggambarkan perjalanan hidup seorang Musa. Impactors penasaran? Ayo kita baca bersama-sama di ayat yang selanjutnya. Mazmur 90 ayat 5. Berita baiknya hari ini akan ada banyak banget firman Tuhan. Kita akan baca ayat per ayat, gak apa-apa. Semangat kan? Semangat? Oke. Mazmur 90 ayat 5. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Pada waktu kelahiran Musa, terjadi suatu hal yang menghebohkan di Mesir. Yaitu apa? Pembunuhan bayi laki-laki di Mesir. Tapi entah gimana caranya, orang tuanya memberanikan diri untuk menyelamatkan Musa dengan cara apa? Dengan menghanyutkan dia di Sungai Nil.
Dan pada saat dia dihanyutkan, ternyata di dekat situ ada putri Firaun yang sedang mandi. Terus ngelihat keranjang itu, akhirnya menyelamatkan bayi tersebut. Dan bukan hanya sekedar menyelamatkan, tapi mengangkat anak itu menjadi anaknya putri Firaun. Dari bencana yang besar, dia menjalani kehidupan seperti mimpi. Bayangkan, dari yang harusnya mati, dia diselamatkan. Dan bukan hanya diselamatkan, tapi diselamatkan oleh seorang putri Firaun. Itu kehidupan seperti mimpi, men. Saya juga pengen, tapi gak terjadi. Gak apa-apa. Lanjut ayat selanjutnya. Mazmur 90 ayat 6. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Kita tahu, ketika akhirnya dia diselamatkan, akhirnya dia hidup menjadi putranya, putri Firaun. Enak banget apa enak? Enak banget apa enak? Siapa sih yang gak pengen diangkat? Siapa sih yang gak pengen dijagain? Wah, saya juga pengen. Dan akhirnya Musa kecil bertumbuh menjadi seorang yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan ada film yang terkenal, Prince of Egypt, yang menceritakan tentang kehidupan Musa. Tetapi di satu masa, karena saking nyamannya, saking asiknya, dan saking pintarnya dia, akhirnya dia bertumbuh menjadi orang yang arogan mungkin ya. Karena semuanya nyaman, semuanya enak. Akhirnya dia bertumbuh menjadi pribadi yang arogan. Dan karena sebuah kesalahan yang fatal, yaitu dia apa? Dia membela bangsanya. Tapi dengan jalan apa? Dia membunuh orang Mesir. Passionnya bagus, tapi without revelation, itu cuma menjadi hawa nafsu. Pembunuhan tersebut menjadikan dia menjadi orang yang akhirnya dikejar-kejar sama tentara Mesir. Bayangkan, seorang yang tadinya hidup nyaman, akhirnya harus melarikan diri menuju ke tanah Midian. Orang yang tadi hidupnya sangat nyaman, sangat enak, semuanya disediakan, semuanya tercukupi. Akhirnya harus mulai menggembalakan kambing dan domba. Padahal bagi orang Mesir, menggembalakan kambing dan domba adalah satu kehinaan. Dan akhirnya, Mazmur 97 ayat 9. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu, maka kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlaku karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Musa akhirnya menghabiskan 40 tahun selanjutnya dengan meratapi kehidupannya. Dengan penyesalan-penyesalan yang ada di dalam hidupnya. Andaikan Tuhan aku gak melakukan itu kemarin. Andaikan aku gak terlalu egois. Andaikan aku gak terlalu arogan. Andaikan aku menyesal Tuhan. Bukankah itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Penyesalan itu selalu datang di bagian akhir dalam kehidupan kita. Rasa bersalah itu selalu muncul dalam dirinya. Selama 40 tahun mungkin dalam tidurnya gak bisa nyenyak loh. Walaupun tidak dituliskan di dalam Alkitab. Tapi saya membayangkan. Mau tidur dikit. Aduh kemarin coba aku gak. Selalu muncul penyesalan dan demi penyesalan. Bahkan Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dia meramalkan kehidupannya. Tuhan, 70 tahun aja udah cukup deh. Ya kalau kuat bonus-bonus dikasih Tuhan 80. Thank you lah God, terima kasih lah. Gak ada harapan untuk hidup lebih lama lagi. Padahal semua kita kan pengen hidup lebih lama kan. Tapi seorang Musa berkata, cukup deh Tuhan. Kenapa? Karena rasa bersalah tersebut membuat dia selalu merasa bahwa sudah gak ada harapan lagi dalam kehidupan.
Secara manusia dia sudah nggak kuat. Tapi dia selalu berusaha mencoba menguatkan hidupnya. Dia merasa terpuruk. Itu yang sering kita alami kan. Ketika kita melakukan kesalahan. Sebuah kesalahan yang besar dalam kehidupan kita. Kita merasa ingin rasanya semua ini berlalu saja tuh. Aku sudah bosan hidup. Kata-kata itu sering keluar dari mulut kita. Kita hidup dalam penyesalan demi penyesalan. Tapi berita baiknya, justru di momen inilah, momen paling terendah dalam kehidupan seorang Musa. Momen ketika dia merasa mulai menyerah dengan kehidupannya. Dia mulai merenungkan arti kehidupan yang sebenarnya. Buktinya apa? Mazmur 90 ayat 11. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Agak susah. Tapi kalau dalam Alkitab Indonesia masa kini, saya bacakan untuk kita bersama-sama. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Musa akhirnya sadar bahwa hidup ini sangat singkat. Hidup ini sangat cepat berlalu. Dan dia merasa dia sudah menyia-nyiakan 70 bahkan 80 tahun kehidupannya dengan hal yang sia-sia. Dia melaluinya tanpa hikmat daripada Tuhan. Dia melaluinya dengan nafsunya. Dia melalui semuanya dengan kekuatannya secara pribadi. Dan akhirnya hanya kegagalan yang dapati. Hanya kegagalan, dan kegagalan yang dia temui dalam kehidupannya. Dan banyak mungkin dari kita juga sama seperti ini. Masa kehidupan kita isi dengan hal-hal yang sia-sia dalam kehidupan kita. Kita isi dengan kemalasan demi kemalasan. Kita isi kehidupan kita dengan kemarahan demi kemarahan. Orang tua memberitahu kita tentang hal yang baik dan bagus bagi masa depan kita. Kita bilang gak peduli. Wong saya hidup bagi diri saya sendiri. Mama dan papa tidak mengerti. Kalian kuno, kalian kulot. Kalian gak update. Jadul banget sih. Seringkali kan kita seperti itu. Bertaubat loh. Mari kita sadari. Dan mari kita bertobat bersama-sama. Kita harus mulai mengerti bahwa hidup ini sangat singkat. Waktu dulu saya remaja, saya pikir hidup ini akan lama banget. Tuhan kapan ya waktu saya misalkan SD. Aku pengen deh suatu saat nanti bisa SMP gitu. Karena enak kayaknya SMP. Waktu SMP mulai enak kayaknya SMA. Waktu SMA enak kayaknya kuliah. Waktu kuliah aduh gak enak juga Tuhan. Pengen lagi ke kecil. Kayaknya lebih enak waktu SD. Seringkali kita seperti itu kan. Efesus 5 ayat 15 berkata seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita itu. Kita harus mulai memperhatikan. Hidup kita dipenuhi dengan pilihan demi pilihan dalam kehidupan kita. Dari kita tidur sampai kita tidur lagi, kita diperhadapkan dengan begitu banyaknya pilihan, benar? Untuk berangkat ke tempat ini aja saudara memilih mau pakai baju apa, celana apa, sepatu apa, rambutnya model gimana, naik apa, dijemput sama siapa, deketin siapa. Banyak banget pilihan. Betul? Setuju dengan apa yang saya sampaikan? Atau bilang aku gak punya banyak pilihan dalam kehidupanku ini? Dalam pengalaman hidup saya, paling tidak dari sekian banyak pilihan-pilihan yang ada, paling tidak ada 3 hal yang kita gak boleh salah pilih. Yang pertama, tentang memilih yang namanya keselamatan. Ada begitu banyak agama yang ada di dunia ini. Semuanya berkata mungkin, semuanya berkata semoga. Ya, mudah-mudahan engkau diselamatkan oleh Tuhan.
Tapi hanya ada satu keselamatan yang berkata seperti ini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh keselamatan. Kalau yang lain berkata mudah-mudahan dan semoga. Hanya ada satu pribadi yang berkata pasti. Yaitu Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang dahsyat luar biasa bagi Tuhan. Sebab itu hati-hati dengan pilihan keselamatanmu. Yang kedua yang kita gak boleh salah pilih. Yang ini saya alami sendiri. Hati-hati dengan memilih tempat kuliahmu. Maksudnya gimana kak? Cilaka kalau engkau salah pilih kuliah. Serius. Saya menjalaninya. Puji Tuhan saya sudah lulus. Tapi saya melaluinya dengan berdarah-darah. Sebenarnya tuh saya tuh suka menggambar bangunan-bangunan. Jadi saya tuh sukanya pada waktu itu tuh pengennya masuk teknik arsitektur. Orang arsitektur ada di tempat ini? Wah, gak ada yang angkat tangan, malu-malu. Tapi karena biaya, karena kalau waktu itu masuk arsitektur tuh mahal banget. Waktu itu harus beli ini, beli itu dan lain sebagainya. Gak cukup deh. Keuangan orang tua gak memungkinkan. Akhirnya mengambil jurusan yang mirip-mirip sama arsitektur. Mirip katanya, teknik sipil. Teknik sipil. Oh my God, saya sih suka matematika, saya suka hitung-hitungan. Tapi ternyata kalkulus 1 sampai kalkulus 7 membuat pusing saya. Belum lagi Cremona dan kawan-kawannya. Oh my God. Finally, saya melaluinya dengan hati-hati dengan pilihan studimu. Sebab itu mulai persiapkan dari sekarang. Apa yang kau sukai, apa yang kau kejar, mulai dipersiapkan dari sekarang. Supaya apa? Supaya engkau tidak salah memilih studimu. Yang ketiga yang gak boleh salah pilih, yang paling penting. Gak kalah. Maksudnya gak kalah penting sama keselamatan, yaitu hati-hati memilih pasangan hidupmu. Hati-hati boy. Nah, kenapa? Surga di bumi atau surga dan neraka ditentukan dari pasangan hidupmu. Kalau pacarannya aja udah toksik, udah mending end. Serius. Kalau PDKT-nya aja udah mulai, kamu gak boleh sana, kamu gak boleh itu, mending end. Serius. Trust me. Percaya pada saya. Kalau sudah mulai mengatur sana, mengatur sini, udah mulai, wah gak boleh ini, gak boleh. Percaya sama saya. Mending gak usah. Hati-hati. Kalau pacaran sih masih boleh putus ya. Walaupun saya mengambil kesimpulan, kalau pacaran jangan putus. Loh kenapa? Karena pacaran itu sesuatu yang bagi saya secara pribadi itu sesuatu yang sakral. Sakral. Kok saklar? Sakral. Saya pacaran cuma sekali loh. Waktu PDKT sama waktu istri saya bilang kayak gini. Hey, saya pacarannya pengen sekali. Kalau pacaran saya gak kenal kata putus. Jadi pilihlah dengan sesadar-sadarnya. Jangan dimabuk oleh cinta. Gara-gara aku cinta padamu, no. Sebab itu saya gak jadi orang lain. Waktu PDKT saya jadi diri saya sendiri. Buat pria-pria, waktu engkau PDKT jangan jadi orang lain. Malas mandi jadi pura-pura rajin mandi. Malas berdoa pura-pura rajin berdoa. Malas jemput jadi pura-pura rajin jemput. Malas sikat gigi jadi pura-pura rajin sikat gigi. Yang cewek juga sama seperti itu. Malas dandan jadi pura-pura dandan. Hati-hati. Karena ketika kita menikah sudah tidak ada kata mundur. Harus tetap maju. Jadi mau bahagia dalam pernikahanmu, pilihlah orang yang tepat. Itu sebabnya hati-hati dengan pilihan pasangan hidupmu. Nah, kenapa sih kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup? Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap
atau uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Biar gitu. Cepat banget berlalu. Hanya sesaat aja. Kayaknya 2019 itu masih saat ini. Ternyata sekarang udah 2022. Waktunya cepat banget berlalu. Waktu itu saya berkata di 2019. Saya akan mulai rajin olahraga Tuhan. Karena perut saya sudah mulai buncit. Baju-baju saya yang dulunya ukuran M mulai gak cukup. Mulai ukurannya L. Saya mulai melebar ke kanan dan ke samping. Saya berkata 2020 saya akan rajin olahraga, diet dan sebagainya. Dan puji Tuhannya 2022 bulan Maret. Olahraga tidak jalan-jalan juga. Diet juga gak jalan-jalan juga. Isapan jempol. Rasanya tuh cepet banget. Besok lagi deh gue mulai gitu. Selalu seperti itu. So hati-hati. Kehidupan kita ini sangat singkat. Seperti uap aja. Kemarin rasanya baru kelas 3 SMA. Tiba-tiba aja udah lulus kuliah. Bener? Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena hidup ini singkat. Kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mengerti kehendak Tuhan bukan sama seperti mengerti kehendak pacarmu. Seperti engkau mengerti kehendak papa mamamu. No. Mengerti kehendak Tuhan. Itu membawa perubahan yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tahu Musa yang tadi hopeless tadi. Yang bilang, kalau bisa mati aja deh. Ya 70 tahun bolehlah. Kalau lebih-lebih dikit 80 tahun. Desperate kan. Masa udah en aja. Tapi itu sebelum dia mengerti kehendak Tuhan. Tapi setelah dia mengerti kehendak Tuhan. 40 tahun selanjutnya hidupnya penuh dengan powerful. Kita mengerti seorang Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita mengerti seorang Musa yang mengadakan mujizat-mujizat yang besar. Coba bayangin seorang Musa, seorang penyesalan tadi bisa digunakan oleh Tuhan untuk membelah Laut Tiberau. Makanya saya berkata, Tuhan itu bukan buka jalan, tapi Tuhan itu buat jalan. Musa, bayangin orang yang bilang, aduh gagal deh aku Tuhan. Udah deh aku pengen mati aja. Tapi ternyata ketika dia mulai mengerti, memahami kehendak Tuhan. Dia menjadi pribadi yang dahsyat luar biasa. Nah, ketika kita bisa menemukan kehendak Tuhan dan berjalan dengan kehendak Tuhan. Maka kita akan mengalami kepenuhan hidup dan menggenapi tujuan ilahi Tuhan dalam kehidupan kita. Betul? Nah tapi pertanyaannya bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Ayat yang saya bacakan berikut ini. Saya berdoa itu menjadi peremaan buat kita bersama-sama. Efesus 5 ayat 17 sampai dengan 18. Di dalam bahasa Indonesia masa kini. Jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Janganlah kalian mabuk oleh anggur sebab itu akan merusakkan kalian. Sebaliknya, hendaklah kalian dikuasai oleh Roh Allah. Mau tahu kehendak Tuhan? Engkau mau tahu kehendak Tuhan? Lakukan 2 hal ini. Yang pertama, selidikilah firman Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan? Yakin nih? Boleh dong angkat tangan tinggi-tinggi yang yakin percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Alkitab itu adalah kebenaran Tuhan, betul? Setuju ya? Nah pertanyaan saya selanjutnya.
Berapa banyak, jujur ya, engkau yang di audio onsite atau pada ada di online, berapa banyak saudara yang hadir pada saat ini yang sudah pernah menyelesaikan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Boleh berdiri dong. Boleh berdiri. Oh, di belakang sudah berdiri. Wah, nggak ada yang percaya diri untuk berdiri. Oke, lihat ya. Dari 400-an yang hadir di tempat ini, nggak ada segelintirnya yang sudah menyelesaikan hal tersebut. Padahal, silakan duduk. Padahal kita semua percaya bahwa Alkitab adalah kebenaran Tuhan. Padahal kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Tapi kenapa kita tidak pernah menyelesaikan pembacaan tersebut? Kita sibuk menyelesaikan pembacaan tentang Naruto, Solo Leveling, One Piece. Kita selalu lihat update-nya. Kapan One Piece-nya keluar? Oh, Solo Leveling, puji Tuhan sudah selesai dan tamat. Naruto juga. Bingung ya? Kalau yang nggak tahu kasihan deh loh. Yang tahu ketawa nih, pasti sama-sama. Kita sibuk mulai ngeliat gimana akhirnya dari drama Korea Full House. Kebetulan itu yang saya tonton. Lama banget. Jadul banget. Nggak tahu saya update zaman sekarang film Korea apa aja. Tapi seringkali kan kita seperti itu. Tapi untuk sesuatu yang penting dan berguna, bahkan kita percaya bahwa itu menjadi penuntun dalam kehidupan kita, kita nggak pernah mau melakukannya loh men. Bertobat. Come on, bertobat. Kalau membaca yang lain semangat. Apalagi anak remaja atau anak muda. Yang syur-syur itu, yang apalah gitu, yang nyerempet-nyerempet sedikit semangat banget. Tapi giliran baca firman Tuhan, ngantuk Tuhan. Engkau tahu isi hatiku, aku cinta padamu Tuhan. Kenapa saya bisa berkata seperti ini? Karena itu juga saya lakukan dulu. Untuk engkau mengerti kehendak Tuhan. Tidak ada jalan lain, selidikilah firman Tuhan. Untuk engkau impactors yang hadir saat ini atau mendengarkan di online. Ayo dong kita ambil komitmen. Paling tidak sebelum engkau mati, ini kata-katanya kacar banget ya. Sebelum engkau mati, dipanggil Tuhan. Paling tidak engkau pernah menyelesaikan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Malu sama teman-teman sepupu kita. Mereka menyelesaikan pembacaan kitab mereka dengan bangga loh men. Engkau yang tidak pernah menyelesaikan pembacaan Alkitabmu merasa biasa-biasa aja dalam kehidupanmu. You are wrong. Engkau dalam masalah besar. Bayangin kalau kita mati cekrek kita ketemu sama Tuhan. Sudah selesai baca kitab Kejadian sampai Wahyu. Belum Tuhan, ya udah pulang aja nah. Masih mending kalau pulang ya. Kembali ke dunia lagi. Tapi kalau ditendang masuk ke neraka bahaya loh. Itu yang pertama, selidiki firman Tuhan. Yang kedua, hendaklah hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus, bukan Roh Kudis. Kalau engkau dikuasai oleh Roh Kudus, pasti itu membawa hidupmu lebih baik. Tapi kalau engkau dikuasai oleh Roh Kudus, lihatlah kehidupanmu. Cilaka 12. Saya berkata seperti ini bukan kenapa-napa, tapi karena saya pernah mengalaminya. Saya sudah melakukannya. Kalau mungkin tanpa Roh Kudus, saya tidak mungkin bisa berdiri di hadapan saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada berapa waktu Tuhan menyelamatkan saya dari pilihan-pilihan yang keliru dalam kehidupan saya. Sebelum saya berpacaran dengan istri saya sempat beberapa kali mengejar pasangan yang saya pikir waktu itu, yang terbaik nih coy. Cantik banget. Wow. Tapi ternyata kalau saya misalkan jadian sama orang-orang tersebut atau menikah sama orang-orang tersebut, banyak banget ya orang-orang tersebut gitu. Saya nggak ngerti seperti apa kehidupan saya seperti saat ini. Pun banyak hal-hal yang lain.
yang ketika saya dipenuhi atau dituntun oleh Roh Kudus, itu membawa dampak yang dahsyat dan luar biasa. Saya tuh gak pernah punya kepengenan untuk menjadi seorang pengkhotbah. Seriously. Tapi saya dipaksa. Gak pengen, kayaknya gak layak dan gak bisa deh. Menghafalkan 6 lembar, banyak ayatnya kayaknya gak mampu Tuhan. Kalau sharing-sharing gitu masih bisa lah. Tapi kalau kayak gini bukan bagiannya saya gak hebat. Saya gak bisa. Mau tahu tuh sama Pastor Agung didorong-dorong. Kau Ju. Kayaknya bisa kau Ju, kayaknya bisa. Istri saya juga berkata, dalam nama Yesus. Gitu. Saya gak pernah punya mimpi, saudara. Lihat, apa yang tidak pernah kita inginkan dan kita harapkan, itu Tuhan kasih sama kita. Kalau bukan karena Roh Kudus, saya tahu tidak akan pernah mampu. Saya tahu tidak akan pernah bisa. Nah, kalau kita mengerti tentang hal ini, paling tidak nih, ada 2 kehendak yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat ini merupakan ayat dasar dari kelompok sel saya. Kelompok sel saya namanya Disciples. Nah, tapi ayat ini berita bagus buat engkau yang sedang merasa jomblowati, jombloan. Engkau yang merasa gak paling laku di dunia ini. Engkau merasa paling jelek di dunia ini. Engkau merasa paling gak dimengerti di dunia ini. Berita baiknya, Tuhan mau engkau beranak cucu dan bertambah banyak. Itu artinya apa? Itu artinya engkau kan gak bisa muncul beranak cucu tuh, gak bisa muncul sendirian. Harus ada pasangannya. Sebab itu dalam kitab Kejadian 2 ayat 18, tidak baik manusia itu sendiri. Ikhtiarnya Tuhan. Gak baik engkau itu sendirian. Sebab itu Tuhan berikan pasangan buat engkau. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu dengan kejombloanmu. Bahkan kau jual-jual kejombloanmu. Supaya engkau bisa laku. Kau jual, kau gadaikan semuanya. Supaya orang mulai tertarik dengan engkau. Hei, engkau anak Tuhan. Engkau kesayangan Tuhan. Berita baik hari ini. Tuhan berkata, tidak baik engkau sendirian. Pasangan itu artinya adalah inisiatif daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan akan memberkati engkau. Tapi yang pengen saya ajarkan hari ini bukan tentang anak-anak secara jasmani. Tapi anak-anak secara rohani. Tuhan menyelamatkan engkau dan saya. Tuhan mengajak engkau dan saya berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dengan satu tujuan. Kata-katanya seperti ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di bagian engkau menyelamatkan jiwa-jiwa, di situ tercatat janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai engkau. Yang Tuhan mau, kita beranak cucu secara rohani. Tapi pertanyaannya bagaimana caranya? Simpel, di gereja kita diajarkan tentang yang namanya kelompok sel. Betul? Berapa banyak yang sudah kelompok sel hari ini? Oh banyak banget nih anak-anak sel yang belum ada komsel nih. Tolong berdiri dan selamatkan nanti. Ajak mereka masuk di dalam kelompok sel. Loh kenapa? Supaya kita bisa mewariskan perkara-perkara rohani tersebut kepada anak-anak sel kita. Itu sebabnya kita dibutuhkan untuk dimuridkan dan selanjutnya untuk memuridkan. Untuk apa? Untuk menggenapi rencana Tuhan tersebut. Menyelamatkan jiwa adalah satu-satunya hal yang paling disukai sama Tuhan. Waktu saya meninggal one day, suatu saat nanti,
Tuhan gak akan tanya, Cu, berapa kali engkau memimpin pujian? Atau berapa banyak kau sudah bersaksi, berkhotbah? Tuhan gak akan tanya hal itu. Tuhan akan tanya, berapa banyak jiwa yang kau menangkan bagi Kristus. Guys, percayalah, ketika engkau menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana, hati Tuhan bergetar. Satu jiwa, di Alkitab dituliskan, rela digantikan sama 2000 ekor babi. Kalau dihitung nominalnya pada waktu itu mungkin setara dengan 4 miliar rupiah. Untuk satu orang diselamatkan. Bagi Tuhan, itu sangat amat berharga, men. Temanmu di kampus, temanmu di sekolah, papamu, mamamu, adikmu, kakakmu. Kalau mereka belum kenal tentang Tuhan, ini waktumu untuk menyelamatkan mereka. Ini waktumu untuk beranak cucu, bertambah banyak. Dan untuk engkau bisa menerima warisan juga engkau butuh yang namanya kelompok sel. Untuk kau mendengar pengalaman-pengalaman rohani KKS-mu. Untuk kau menerima berkat-berkat dari PKS-mu. Pun sebaliknya, jangan berlama-lama jadi anak sel. Dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Saya cuma pengennya jadi anak sel aja. Saya pengennya diberkati aja, tapi gak pengen memberkati. No. Ketika kau diberkati, ini saatnya kau memberkati. Ketika engkau diselamatkan, ini saatnya engkau menyelamatkan. Siapa yang setuju dengan saya? Berikan tepuk tangan dong bagi Tuhan kita. Kehendak Tuhan yang kedua adalah engkau mengumpulkan harta yang sejati. Semua tahu tentang seorang Salomo, bener? Salomo tuh sangat sukses, keren banget. Kalau bahasanya tuh paling tajir sedunia, paling kaya sedunia. Orang yang kaya saat ini mungkin siapa yang sekarang? Jeff Bezos atau siapa? Mungkin kalau dibandingkan sama Salomo masih kalah, men. Wow. Semua prestasi-prestasi, wah pokoknya keren banget lah. Seorang Salomo. Betul? Setuju ya? Nah, tapi dalam Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai dengan 20. Dia berkata seperti ini. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Dia akhirnya tahu. Kalau dia meninggal, yang dibawa itu cuma tubuh yang telanjang lagi. Gak bawa apa-apa. Cuma ya kalau kaya banget mungkin bisa segede The Star ini ya. Tapi kan cuma di ukuran 2 kali 1. Ya kan? Itu tempat kita nanti kalau meninggal. Itu artinya harta dunia itu bukannya gak berarti. Itu berarti. Tapi dia bukan menjadi tujuan yang paling utama dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan, kehendak Tuhan adalah supaya engkau diberkati. Tapi itu bukan menjadi tujuan utama dari kehidupan. Tujuan utamamu adalah supaya engkau memiliki harta yang tak ternilai di surga sana. Sebab itu jangan tunda dan mulai dari sekarang, ayo kita sama-sama mulai mengumpulkan harta kita di surga. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan hartanya. Dengan mengasihi sesama kita, dengan mengampuni sesama kita, menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Melayani Tuhan dan bayar harga bagi Tuhan. Dan yang paling keren, dengan menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Hal-hal yang terbaik tersebut adalah hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan di masa kehidupan kita. Karena hidup kita ini sangat singkat. Ayo kita mengerti tujuan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mulai dari sekarang kita harus mulai memahami bahwa hidup ini begitu singkat. Sebab itu kita harus menjalani dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Caranya gimana? Selidiki firman Tuhan dan hidup kita harus dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga suatu saat nanti ketika kita ketemu dengan Tuhan, kita bisa berkata, aku sudah menyelesaikan perjalanan imanku
dengan dahsyat dan luar biasa di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan yang dahsyat luar biasa bagi kita. Saudara diberkati, boleh lambaikan tangan. Terima kasih Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biar apa yang disampaikan ini Tuhan adalah isi hati-Mu saja. Tidak ada sesuatu yang dikurangi dan tidak ada sesuatu yang dilebihkan. Dan biarlah pulang dari tempat ini setiap impactors yang hadir pada malam hari ini baik secara onsite ataupun online. Mereka semua mulai mengerti bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan. Bahwa mereka dicintai sepenuhnya oleh Tuhan. Dan terima kasih. Biar kebenaran ini hanya menjadi kebenaran-Mu saja Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari semua kita percaya, kita katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat luar biasa bagi Tuhan. Haleluya, haleluya.